Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bibarakati ulumih wa bikum padarina amin. Qala radiyallahu anhu At-tahdhiru min al-isyan, halaman 12. Bagian kedua, at-tahdhiru min al-isyan adalah memperingatkan daripada maksiat. Summa hadzara an-nazimu rahimahullah ta'ala min al-isyani, kemudian mewanti-wanti, memperingatkan Imam Nazim Habib Abdullah bin Tahir rahimahullah ta'ala minal asyani, daripada maksiat, ba'dal hathi ala ta'ati, setelah menganjurkan atas melakukan ta'at. Wakala, maka beliau katakan, iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Iyyakum, waspadalah, an tuhmilu awqatakum, bahwa menyia-nyiakan kalian akan waktu kalian. Kenapa? Fatandamu yawman ala ma fatakum, maka menyesal kalian di suatu hari nanti, ala ma fatakum, atas besarnya pahala yang luput akan kalian. Pada bagian yang kedua ini, Al-Habib Abdullah bin Tahir memperingatkan agar kita menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jangan menyia-nyiakan waktu percuma digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Dikhawatirkan nanti akan menyesal. Saudara-saudara, Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Nanti manusia itu akan digolongkan menjadi dua kelompok. Digambarkan bahwa saat manusia sedang ada di padang mahsyar itu, bercampur mereka bainal mu'mini wal kafir, mu'min campur. Orang baik, orang yang tidak baik dicampur. Kalau di dalam kitab Riyadul Badi'ah, Syekh Nawawi Al-Bantani menggambarkan manusia itu diumpamakan bagaikan di dalam karung, beras di dalam karung. Jadi campur aduk tuh orang. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, bahkan ada yang kelelep di keringat. Karena 1000 tahun itu manusia menunggu yang disebut dengan Yaumal Mahsyar,
menunggu keputusan awal hisab sampai 1000 tahun lamanya manusia campur. Sedangkan matahari itu tingginya seperti 1 jengkal di atas kepala. Jadi trik matahari yang luar biasa, sehingga seorang manusia tidak kenal saudaranya. Bukan tidak kenal, artinya tidak menghiraukan saudaranya, tidak hirau ibu dan anaknya, ayah dan istrinya dia nggak kenal. Ketemu begini, begitu. Rasulullah SAW bilang pada Siti Aisyah, saat itu manusia yub'atsun nasu uryanan uratan burlan, manusia dibangkitkan dalam keadaan nyeker, kuluk, kembali lagi yang di dunia itu, dan uryanan mereka telanjang. Siti Aisyah tanya, awalan nastahi ya Rasulullah, tidakkah kita malu waktu itu? Rasulullah SAW bilang pada Siti Aisyah, bagaimana malu wahai Aisyah, masing-masing manusia sedang memikirkan dirinya sendiri. Bingung luar biasa. Tahsabunahum sukara wa ma hum bisukara, kalian mengira mereka mabuk, padahal nggak mabuk. Orang mabuk tuh kan nggak kenal satu sama lain. Mereka sedang tidak mabuk, campur. Mendekati yaumul hisab, Allah Ta'ala bilang pada itu manusia, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai manusia sekalian, imtazu itu artinya misah di surat Yasin ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, misah saudara, jangan campur wahai para pendosa. Maka secara otomatis orang mukmin dan orang kafir itu misah sendiri, kayak air sama minyak gitu. Misalnya mencari al-mujrimun tuh para pendosa, orang-orang taat dan orang-orang yang banyak dosanya itu misah sendiri, nggak bisa nyampur. Jadi ini ayat ini berlanjut pada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi persiapan untuk pengelompokan manusia yang layak masuk ke dalam surga dan yang mesti dijebloskan ke dalam neraka. Udah bisa nih masing-masing, bingung sudah tuh. Nah makanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, bahasa wamtazul ayyuhal mujrimun, di dunia ini tanpa disadari kita sudah masuk ke dalam khitab wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Misah, orang-orang mukmin dan orang-orang yang pendosa, misahlah kalian, sudah dipisah. Gambaran nanti di sana, kita ini termasuk ayyuhal mujrimun ataukah ayyuhal mu'minun. Kelompok yang mujrimun atau mu'minun, di sini gambarannya. Pada saat manusia sering bergabung dengan ahlul ma'asi, sering melakukan kemaksiatan, berkumpul dengan orang-orang yang berlumuran dengan dosa, maka di sana wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, di sini udah ada gambarannya. Pada saat manusia sudah sering berkumpul dengan ahlul iman, dengan ahlul yakin, dengan ahlul ta'ah di dunianya, di majlis taklim kumpul dia tuh, di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, di tempat-tempat baik, dia selalu berkerumun ada di situ.
Maka pada saat dikatakan wamtazil ya ayyuhal mujrimun, di sini dia sudah ada gambarannya. Dia sudah mengelompokkan diri ke kalangan kaum mukminin di masjid, di majelis, di tempat-tempat baik. Maka di sana saat dikatakan wamtazil ya ayyuhal mujrimun, dia sudah ada di dalam kelompok kaum mukminin yang bagian daripada fariqun fil jannah, yang menjadi kelompok ahli surga. Mudah-mudahan saat dipanggil itu kita ada di dalam fariqun fil jannah. Maka ketaatan, kebaikan yang dilakukan di ini dunia dengan tempo masa yang tidak lama, tidak sampai 100 tahun, paling lama 80, 70 misalnya. Seperti kemarin ayahanda dari saudara Kurnia yang biasa ngaji juga di tengah-tengah kita telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau masuk kelompok fariqun fil jannah, karena di dunianya dia sudah mengupayakan diri sampai akhir hayatnya bersama orang-orang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Aktivitas-aktivitas saat ada di dunia, Al-Habib Allah bin Muhsin katakan itu jannatun ma'nawiyah. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia punya dua surga. Surga pertama itu adalah jannatun ma'nawiyah, dan surga kedua itu adalah jannatun hissiyah. Apa itu jannatun ma'nawiyah? Yaitu amaliyah saat di dunia yang sesuai dengan aturan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak pernah tinggalkan sholat. Ini jannah ma'nawiyah namanya. Selalu berada di majelis taklim, jannah ma'nawiyah namanya. Walaupun di majelis taklimnya tidur dia. Pokoknya asal hadir aja. Namanya jannah ma'nawiyah. Jannah ma'nawiyah itu saudara, ruhul jannatil hissiyah, ruhnya. Jadi semua kebaikan yang dilakukan oleh kita itu adalah ruh jannah hissiyah. Jannah hissiyah itu surga konkret, real, yang kelak ada di akhirat. Surga konkretnya. Cuman itu ibarat rumah, dia masih kosong sekarang nih. Surga udah ada, cuman ibarat rumah dia masih kosong. Dia sedang menunggu pemiliknya, sedang menunggu tuannya. Istana itu, tuannya itu saudara, orang-orang yang punya jannatun ma'nawiyah. Semoga apapun rumah, ketika yang memiliki belum menempatinya, maka rumah itu akan tampak kurang indah. Rumah cakep banget itu, cuman kagak ada listriknya. Itu mah kalau malam kuntilanak dulu kali, kan gitu. Nggak ada orangnya. Ini surga ibaratnya begitu, istana. Orang-orang yang di dunia sedang melakukan dan berupaya untuk menjadi orang saleh, ini dia sedang berupaya untuk memiliki jannatun ma'nawiyah.
Jannah ma'nawiyah ini kelak akan masuk ke dalam jannatin hisiyah berikut orang yang melakukannya. Maka itu waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu 2 surga, di sini atau di sana. Paham nggak kira-kira? Ada lagi neraka maknawiyah, ada neraka hissiyah, neraka maknawiyah dan neraka hissiyah. Neraka hissiyah itu semua bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia saat mereka berada di dalam dunia. Mabuk, mencuri, membunuh, durhaka, berzina, menipu, berbohong, semua bentuk kemaksiatan. Ini namanya narun maknawiyah. Dia akan menjadi ruh bagi narun hissiyah, neraka yang real, yang fisik itu, saudara. Ketika sekarang ini masih kosong, belum ada orangnya, itu dia sedang menunggu narun maknawiyah. Pada saat surga dimasuki oleh pemiliknya, itu ibtahajatil jannatu bidukhuli ahliha, surga bergembira ria saat pemiliknya masuk ke dalam itu surga, bersorak ria dia, ya marhaba, ya marhaba, ya Allah, ramai saudara. Kalau sekarang kita kayak mulut, Habib datang, tawabadu alaina, pada diri itu ya. Saat Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah, saudara, bersorak ria, berdiri, ada yang naik pohon korma, ada yang naik ke atas rumah, perempuan-perempuan pada keluar semua, laki-laki, tidak ada rumah satu orang pun, semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Saat orang yang punya jannatun maknawiyah, dia memasuki gerbang surga, itu surga bersorak ria menyambut ini orang, karena kawin antara jannah maknawiyah dengan jannah hissiyah masuk. Pada saat pemilik narun maknawiyah, pemilik neraka maknawiyah yang meliputi diri seseorang sampai meninggalnya dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, saat dia memasuki narun hissiyah, neraka yang real, itu neraka zadatin naru iltihaba, neraka itu bertambah muntab dia punya api, satu alamat kebahagiaan dan kegembiraan. Maka bahagia, alhamdulillah, orang yang ada tunggu sudah tiba, alhamdulillah, para pecinta ana sudah datang, alhamdulillah, orang-orang pemaksa diri untuk masuk ke dalam neraka sudah ada di depan kita. Kan maksa dia, maksa Allah kan ya, jangan ke situ, itu bahaya. Enggak, anak paksa, anak harus masuk gitu neraka. Itu tahdir itu jangan, diperingatkan, jangan masuk, itu bahaya. Ini lama di dalam neraka, bukan masa yang sebentar. Siksanya begitu amat pedih, jangan situ. Oh tidak, anda memaksa, sengaja anda berzina agar anda masuk ke neraka, sengaja anda mencuri, sengaja anda membunuh, sengaja anda menipu, sengaja anda melakukan kemaksiatan, memang anda ingin ke situ. Oh ini para pemaksa namanya. Orang-orang neraka itu zatatin naru iltihaba, bertambah soda api, bahagia. Paham nggak gitu? Jadi di sini
sudah ada siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Jangan ragu, jangan ragu. Sini saya kasih gambaran begini, ada dua orang, yang satu dandanan rapi, laki perempuan, baik laki atau perempuan yang orang, bajunya rapi, kain, celana, sepatu yang pakai disemir katanya itu, pokok, cincin pakai semua, keren, jam tangan pakai. Yang satu saudara tukang rongsokan. Jadi dua nih, yang satu dandan rapi, yang satu tukang rongsokan. Yang tukang rongsokan pakai celana robek, kaos keteknya bolong, bau tengik, main panasan mulu, rambut udah kemerah-merahan bukan karena dipilok tapi karena kepanasan, kumuh. Nah, di tempat sana jauh ada dua tempat, satu gedung pesta, yang satu kebun rongsokan, banyak beling, banyak paku, tempat rongsokan namanya, banyak kalajengking, ulah ada di situ, ulah poros, ulah canca, ulah bludak, wah semua di situ, ulah olah. Panci yang udah pada penyok situ. Jangan dia kalau ngambil panci diinjak dulu. Wah cakep nih panci, jak diinjak, penyok baru ambil. Oh, kalau bagus kan diuber-uber dia. Saya mau tanya, dua orang ini yang rapih, dia mau ke tempat pesta atau ke kebun rongsokan? Betul gitu? Nah, kalau yang bawa gerobak nih, yang kumuh, mau ke kebun rongsokan atau mau ke tempat pesta? Kok tahu? Kok tahu? Padahal dua-duanya nggak ngomong. Dan padahal bisa saja yang rapih ke kebun rongsokan, kan bisa. Yang bawa gerobak ke tempat pesta kan bisa. Bisa. Bisa aja. Cuman sesampainya di tempat pesta, ini ditendang dia. Mengapa? Ditendang. Ya orang semuanya rapi, yang jelek aja bisa jadi ganteng di situ mah, apalagi yang udah ganteng, nggak mungkin dia diterima. Malah dikasih tahu tempat ente no kebun rongsokan, gerobak pun nggak boleh masuk ke tempat pesta, dikasih unjuk begitu. Ini analoginya begitu. Kita nggak dengar dia mau ngomong. Kali yang rapi ngomong begini, ana mau ke tempat pesta karena pakaian ana rapi, nggak ngomong. Yang satu, ana mau ke tempat rongsokan karena pakaian ana kumuh, nggak ngomong. Diam aja dua-duanya jalan, tapi kita bisa memastikan. Nah, yang rapi itu namanya pesta maknawiyah. Gedungnya itu pesta hissiyah, fisiknya jelas, real. Di sini dari pakaian yang dia gunakan menggambarkan bahwa dia siap-siap untuk masuk ke tempat istana. Sedangkan yang kumuh ini dia dikatakan rongsokan maknawiyah. Kebunnya rongsokan hissiyah, tempat rongsokan yang nyata, yang real, tanpa dia bicara, kita yakin dia akan ke sana. Begitu pula halnya ahlul jannah wa ahlul nar. Sudah ada gambarannya saat dia masih di dunia. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi ahlul jannah. Biar
biar istiqomah terus sampai akhir hayat.